Jua-jua, horas, menjua-jua. Seputar kegiatan pemerintah selama sepekan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Dr. Nitawati Sitohang. Inilah Pemkab Dairi Sepekan, edisi minggu ketiga Februari 2022 selengkapnya. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan mengadakan pelatihan digital Entrepreneurship Academy Digital Talent Scholarship 2022 yang diselenggarakan di Hotel Mutiara, Sidikalang, Senin 14 Februari. Bupati Dairi, Edik Galengate Brutu, hadir menjadi pembicara sekaligus membuka pelatihan tersebut. Bertemakan mengelola keuangan, akses permodalan dan digital marketing, Bupati menyampaikan program DEA 2022 merupakan program yang bertujuan mencetak talenta digital yang saat ini mempunyai aktivitas pada bidang UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berimbas pada penurunan profit hingga 80%. Namun demikian, di saat yang sama, UMKM menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi. Berlangsung selama 2 hari dari tanggal 14 hingga 15 Februari 2022, pelatihan tersebut diikuti oleh 100 orang para pelaku UMKM yang ada di Dairi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dairi periode 2022-2027 dilantik oleh Ketua DPD LPM Sumatera Utara Hasnan Said pada Senin 14 Februari di Balai Budaya Sidikalang. Bupati Dairi, Edik Galengate Brutu yang hadir dalam pelantikan tersebut diangkat sebagai Ketua Dewan Fasilitator DPD LPM Dairi. Sementara itu yang menjadi Ketua DPD LPM Dairi adalah Horas Pardede. Kehadiran LPM di Kabupaten Dairi diharapkan menjadi motivator dan aspirasi masyarakat agar pembangunan di tingkat dusun, desa, kecamatan hingga pemerintah desa berjalan dengan baik. LPM juga harus aktif dan interaktif sehingga diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembangunan yang sangat dibutuhkan mengingat program LPM sejalan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Informasi selanjutnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Dairi menerima keluhan dan laporan dari masyarakat Desa Manganmoli dan Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinang, tentang banyaknya ikan yang mati di Sungai Lerenun pada Selasa 15 Februari. Warga melaporkan banyaknya ikan yang mati secara mendadak di sungai tersebut. Terkait laporan warga tersebut, Bupati Dairi Edik Galengate Brutu memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan tinjauan apa penyebab terjadinya peristiwa ikan mati secara mendadak dalam jumlah yang banyak. Camat Tanah Pinem Sion Sembiring mengatakan bahwa banyaknya ikan yang mati diduga disebabkan oleh air yang keruh bercampur pasir dikarenakan tingginya curah hujan di hulu Sungai Renun dan daerah kejadian. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Dairi, Robot Simanulang, setelah berkoordinasi dengan Camat Tanah Pinam. Diduga ikan mati karena dikondisikan air yang keruh bercampur pasir. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan apa penyebab kejadian peristiwa tersebut. Dalam rangka penerapan e-government, pemerintah berbasis elektronik, pemerintah Kabupaten Dairi melalui bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengadakan sosialisasi sistem informasi agenda Kabupaten Dairi atau disingkat dengan Siakapda, Rabu 16 Februari di Balai Budaya Sidikalang. Sosialisasi tersebut dibuka oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Joni Hutasoy. Aplikasi Siakapda adalah sebuah karya yang baik menjadi perwujudan e-government. Pemerintahan yang baik dan bersih dikatakan Joni Hutasoy di zaman ini telah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi melalui IT. Aplikasi ini pada saatnya nanti akan menjadi patron tahapan kegiatan bagi seluruh OPD. Rangkaian kegiatan yang dipimpin langsung kepala daerah menjadi sinkron sehingga tidak ada yang tumpang tindih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Arianto Tinambunan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur Sistem Komunikasi Informasi, Desi Sianturi, dalam kegiatan tersebut mengatakan setiap organisasi dituntut untuk mampu melakukan koordinasi, baik itu secara horizontal maupun vertikal.
Siakapda adalah aplikasi yang dapat membantu proses pengelolaan agenda di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi yang dirancang khusus untuk dapat digunakan dengan mudah. Beralih ke informasi selanjutnya, fenomena tanah amblas yang membentuk lubang besar yang terjadi di Kendik Liang, Kecamatan Gunung Sitember pada Rabu 9 Februari telah direspon cepat oleh Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu, di mana lubang besar tersebut telah selesai diperbaiki. Atas respon cepat dari Bupati Edi Brutu, warga yang berada di Desa Kendik Liang mengapresiasi tindakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh salah satu warga yang berada di lokasi, ujar warga tersebut, Selasa 15 Februari 2022, yang mengatakan dengan diperbaikinya lubang besar dimaksud, maka aktivitas warga yang berada di Desa Kendik Liang sudah kembali normal. Warga sangat terharu kepada Bupati Dairi karena atas perhatiannya dan sangat berharap akan kunjungannya untuk bertatap muka langsung agar dapat menyampaikan aspirasi warga terkait pembangunan di desa. Sebagai informasi, pada saat jalan kembali amblas tepatnya Rabu 9 Februari 2022, pemerintah Kabupaten Dairi melalui tim dari BPBD sudah turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan sementara agar bisa dilalui kendaraan. Masih seputar infrastruktur, beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Tanah Pinem langsung mendapat perhatian pemerintah. Hal tersebut sebagai respon usai kunjungan Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu ke Desa Launjuhat, Liang Jering, dan Desa Alur Subur pada 10 sampai 11 Februari 2022 yang lalu. Bupati Dairi dalam kunjungannya menginap di rumah warga di Alur Subur. Beberapa aspirasi warga diserap, salah satunya warga berharap agar jalan-jalan rusak parah diperbaiki. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Dairi, Masaraya Brutu, membenarkan saat ini pihak PUTR dan BPBD memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kecamatan Tanah Pinem, diantaranya di Desa Mangan Muli, tepatnya di Simpang Renun, Namo Sangar, kemudian di Desa Launjuar, Liang Jering, dan akan sampai ke Alur Subur. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang atau PUTR Hotmaida Dina Butar-Butar mengatakan perbaikan jalan dilakukan sebagai tindak lanjut kunker Bupati ke Desa Launjuar, Liang Jering, Alur Subur. Pihaknya merencanakan akan dilakukan perbaikan jalan sepanjang 44,5 km. Selain itu direncanakan juga dilakukan normalisasi jalan, pembuatan parit, dan selanjutnya akan dilakukan pemadatan atau pekerasan dengan menggunakan alat berat. Beralih ke informasi perkembangan kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di Kabupaten Dairi meningkat. Data hingga Kamis 17 Februari 2022, sebanyak 114 warga yang tersebar di sejumlah kecamatan terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka di 10 sekolah dihentikan. Atas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Dairi melakukan sejumlah langkah pengendalian. Hal itu disampaikan oleh Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu saat mengadakan konferensi pers terkait dengan perkembangan COVID-19 Kamis 17 Februari 2022 di Pendopo Bupati. Saya, Bupati Dairi, akan menyampaikan beberapa perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Dairi. Meskipun Kabupaten Dairi saat ini masih berada pada level 1, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022 tanggal 14 Februari ini, namun berdasarkan perkembangan yang begitu cepat, hari ini kasus konfirmasi kita sudah berada pada tingkat 2 dengan rasio tracing 7,29, sedangkan angka testing kita 5,43. Saudara-saudara sekalian, per hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022, jumlah kasus COVID-19 ada sebanyak 114 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan Bed Occupation Ratio atau BOR, perawatan COVID-19 kita di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sama dengan 14,8%, yang artinya terisi 8 tempat tidur dari jumlah total 54 tempat tidur isolasi yang kita sediakan. Angka ini masih baik karena masih jauh di bawah
yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekali lagi saya sampaikan agar kita tetap tenang, janganlah panik, namun tetap patuhi protokol kesehatan. Omikron perlu kita waspadai, penyebarannya memang cepat, namun tingkat keparahannya lebih rendah dari Delta. Informasi tentang perkembangan COVID-19 menjadi penutup perjumpaan kita dalam edisi ini. Mari tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan cara melakukan 5M. Saya, Dr. Nitawati Sitohang, beserta seluruh tim yang bertugas, undur pamit. Sampai jumpa di Pemkab Dairi Sepekan edisi berikutnya. Jua-jua, Horas, Majua-jua. Mendengar kata minuman bandrek, tentunya semua orang pasti akan teringat dengan rasanya yang sedikit pedas dan ada rasa jahenya. Bandrek adalah minuman tradisional yang dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan pastinya sudah banyak yang pernah meminumnya. Saat ini, bandrek sudah banyak dikemas dalam berbagai bentuk, seperti Ringo Bandrek, salah satu jenis bandrek yang dikemas dalam bentuk siap saji. Pemilik usaha Ringo Bandrek, Emma Sihombing bersama suami Lamhot Adi Siringo-Ringo adalah sebagai generasi ketiga yang telah menjalankan usaha tersebut. Emma menjelaskan, inovasi membuat Ringo Bandrek dalam bentuk siap saji dimulai tahun 2020 dan tepat pada Maret 2022, Ringo Bandrek genap berusia 2 tahun. 2020 bulan Maret kita berinovasi untuk membuat Ringo Bandrek yang sasetan. Dan sudah tersebar di hampir 50 kabupaten di Indonesia serta telah memiliki agen penjualan sebanyak 30 unit. Sudah beredar di lebih kurang 50 kabupaten dan sekarang kita punya agen atau reseller lebih kurang 30. Ringo Bandrek dikatakan Emma Sihombing telah dipasarkan hingga Pulau Jawa, bahkan hingga ke Kalimantan, dan bahkan direncanakan akan membuka agen penjualan hingga ke Papua. Dijual dengan harga Rp30.000 per bungkus dengan isi 10 saset, Ringo Bandrek mampu menghasilkan omset sekitar 70 juta per tahunnya. 10 saset yang artinya untuk 10 gelas, jadi untuk harganya hanya cukup bayar 30.000 aja untuk satu paket ini, bisa untuk 30 gelas. Kendala dalam pemasaran dikatakan Emma adalah terkait label halal yang belum keluar, di mana label halal dimaksud sudah diurus ke instansi terkait. Ia berharap label halal tersebut segera keluar sehingga akan semakin memperluas jaringan pemasarannya bagi konsumen yang ingin menikmati Ringo Bandrek. Untuk sistem pemasaran, Emma Sihombing mengatakan produknya dipasarkan melalui media sosial yang dimilikinya. Bagi Anda yang ingin mencobanya, silakan memesan langsung lewat media sosial ataupun langsung berkunjung ke lokasi tempat diproduksi, yakni Jalan Nusantara, Sidikalang. Dari Sidikalang, tim Dairi Cup TV melaporkan.